Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Apakah hari ini Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat? Itu adalah harapan kita bersama, karena kita tidak tahu apa yang akan menjadi tantangan kita di hari depan yang kita lalui. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Amsal pasal 16 ayat 1 sampai 3. Amsal 16 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan kepada Bapak Ibu semua. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Segala jalan orang itu bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya percaya kita semua yang ada di tempat ini pasti pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang mengejutkan, yang menggetarkan, yang membuat kita secara tidak sadar kita harus menerima itu. Kita pasti pernah mengalami hal bahagia, hal duka cita sepanjang hidup kita. Baik itu peristiwa mungkin pernikahan, bahkan kelahiran, mendapat rezeki nomplok, atau hal-hal yang membuat kita sangat bergembira. Bapak Ibu yang terkasih, bukan saja hal yang bahagia yang kita alami, bahkan juga kita mengalami peristiwa-peristiwa yang mendukakan, seperti kematian, seperti sakit penyakit, bahkan kebangkrutan yang secara tiba-tiba, dan banyak lagi hal-hal yang kita alami secara tiba-tiba. Tentu ini semua Bapak Ibu di luar dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, dan apa yang ada dalam hati kita. Seperti yang beberapa tahun yang lalu terjadi COVID, siapa yang menyangka Bapak Ibu, tiba-tiba saudara kita yang kelihatan sehat, tiba-tiba kita sudah mendengar bahwa dia sudah tiada. Kita mendengar bahwasanya dulunya si A kaya, punya bisnis, punya restoran, punya hal yang lain-lain, tapi kita mendengar bahwasanya dia sudah jatuh miskin, dia sudah bangkrut karena efek dari pandemi COVID yang menghantam banyak bisnis khususnya di Indonesia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada hari ini? Tentu saja ini sangat berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di pendahuluan tadi, bahwasanya manusia hanya dapat menimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Seringkali Bapak Ibu yang terkasih, kita merasa bahwasanya hati kita, pikiran kita adalah hal yang terbaik yang harus kita jalani. Tapi kadang kita melupakan siapa yang memiliki otoritas penuh terhadap semua ciptaan. Itu juga di ayat 2, segala jalan orang itu bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Bahwasanya Bapak Ibu yang terkasih, apa yang kita pikirkan, apa yang kita pertimbangkan, itu harus berdasarkan dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sebagai manusia tidak ada kata iya, kata harus yang harus kita tekankan dalam hati kita. Tetapi sebagai umat Kristus, anak-anak yang taat kepada Allah, kita harus mampu menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Di ayat 3 kita semua dihiburkan, dikuatkan dengan ayat 3 ini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti yang kita tahu bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini, baik itu bahagia, baik itu duka cita, baik itu kesenangan, baik itu rezeki, itu semua terlaksana bukan karena kita, tetapi karena rencana Tuhan. Untuk itu, serahkanlah pikiranmu, perbuatanmu, hatimu
hanya kepada Tuhan, karena Dialah yang meluruskan, karena Dialah yang akan melaksanakan segala rencana-rencanamu. Terpujilah Tuhan, biarlah firman ini mampu dan menguatkan kita untuk tetap siap menghadapi segala situasi yang kita jalani. Terpujilah Tuhan, dalam Kristus Yesus. Amin.